This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Do you have an attitude of gratitude? What on earth is that? An attitude is a way of thinking or feeling about something. We can have a good attitude or a bad attitude. The cool thing is that we are in charge of our attitude. We can choose to have a positive attitude. When we find things to be grateful for and always look for the good, we have an attitude of gratitude. There are so many things to be grateful for. The air we breathe, a sunny day, a favorite friend. Sometimes we forget all of the great things in our lives. Sometimes it's hard to have a good attitude, to be grateful. It can be really hard to see the good when everything seems to be going wrong. Like when it's rainy and you don't see a bit of the bright sun anywhere. But there is always something to be grateful for. When it rains, we can be thankful for the rain helping the grass and plants grow, or getting to splash in the puddles. When we make mistakes, we can be grateful for the opportunity to learn something new and to have the courage to try again. Remember, we can't always choose what happens to us, but we can always choose how we respond. We can always respond in a healthy, positive way. We can choose to look for the good in our lives and practice gratitude. Gratitude makes life fuller, brighter, and better. It turns whatever we have into enough and more. It turns a meal into a feast. When you have an attitude of gratitude, you think positively. When you think in this way, it will change the way you feel. Positive, grateful thinking makes you feel good and happy. Remember, you get to choose your thoughts. Isn't it amazing that you can choose what you think and how you feel? The more you think good thoughts, the easier it is to do. We have to work out our gratitude muscle and make it bigger and stronger. So what do you say? Are you ready to have an attitude of gratitude? What are you thankful for? Starting today, let's be grateful, thinking good thoughts and feeling happy. Hai Kak April! Hai Kak Cynthia. Kak April gimana nih kalau sekarang kita lomba? Lomba menuliskan hal-hal yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Oke, siap Kak. Tapi gimana caranya? Pertama, sediakan kertas dan juga spidol. Tuliskan sebanyak mungkin hal-hal yang dapat kamu syukuri hanya dalam waktu 30 detik, Kak April. Adik-adik juga boleh ikutan ya. Berlomba dengan kakak, adik, papa, dan mama. Oke, sekarang kalau udah siap, kita hitung dari 3, Kak April. Hitung mundur ya Kak April. Kita mulai. 3, 2, 1, and go! Aku sudah selesai. Wah, keren banget Kak April. Iya, Cepet Kak. banget. Aku bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian, nafas, rumah, dan sekolah. Wow, hebat banget ya Kak April. Ada 6 hal yang dapat Kak April syukuri kepada Tuhan. Kalau aku sih ya Kak April, aku ada 5 yang harus disyukuri. Yang pertama ada papa, mama, ada kakak, adik,
dan juga tanaman. And the winner is Kak April. Wah, hebat banget Kak April. Thank you Kak Cynthia. Sama-sama Kak April. Oh iya, kalau adik-adik siapa yang menang? Yang penting adik-adik dan papa, mama, atau kakak ternyata adalah orang-orang yang dapat bersyukur untuk hal-hal yang ada di sekitar kita. That's great. Dan sekarang kita akan segera mendengar firman Tuhan di online Church Star Kids yang super keren ini. Yuk, duduklah yang rapi, sopan, nyaman ya. Adik-adik, saat ibadah online, kita harus menghormati Tuhan ya. Tidak makan dan juga minum, apalagi main games. Nanti kalau udah selesai ibadah online-nya, baru boleh dilanjut lagi. Setuju Kak April? Setuju banget Kak Cynthia. Sekarang saatnya untuk konsentrasi dan rasakan kehadiran Tuhan selama adik-adik ibadah online ya. Dan pastikan ikut ibadah online sampai akhir, supaya berkat Tuhan menjadi milik adik-adik. Oke, let's pray. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sekarang kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus, tolong hadir bersama kami. Jesus, we love you. Amin. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Karena kita punya Yesus. Kita punya siapa? Punya siapa? Let's go! Punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Teman-teman, siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa? Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Wah, kurang kencang sekali lagi. Katakan. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup
hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Kini dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Lanjut aja. Woo! Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Adik-adik, mari kita menyembah lebih sungguh-sungguh. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me and hears me when I call. He hears me when I call. Today, boys and girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Let's begin. Wonderful, class. Now, who would like to come up first and share what you're grateful for? Me. Yes, Sarah, come on up.
I'm thankful for trees because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. Who would like to go next? I'll go. Jason, come on up. I drew my parents because without them I wouldn't even be here. And also they help me with my homework, and I love them. Chocolate. I'm grateful for chocolate. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? How would you like to play a game with your classmates to see who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Is it the hand of God? It's your hand, Miss Sanders. Wow, Kak Reti, sangat mengharukan sekali ya. Apa yang dilakukan Simon? Dia ingat segala kebaikan yang dilakukan gurunya kepadanya. Dan Simon mengungkapkan terima kasih kepada gurunya dengan gambarnya. Ya, dan perhatikan tadi anak-anak lainnya tadi juga ingat untuk berterima kasih untuk hal-hal yang telah mereka terima dalam hidup mereka. Berterima kasih dari hal yang nampaknya sederhana, hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Itulah yang namanya tahu berterima kasih. Gratitude attitude. Aku pun mau berterima kasih, Kak, untuk nafas yang Tuhan telah berikan kepada aku. Dan juga aku mau bersyukur nih, Kak, untuk jari-jariku nih yang bisa digerakin. Juga, Kak, aku mau berterima kasih untuk tubuh yang sehat bisa lompat-lompat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yes, amen. Kalau Kak Reti nih mau bersyukur untuk kesembuhan yang Kak Reti alami saat sakit demam berdarah. Bersyukur juga untuk kesembuhan pada saat pandemi lalu. Dan sekarang aku sehat sempurna. Thank you Lord Jesus, you are the healer. Engkau penyembuh. Nah tapi Kak Vina dan adik-adik, tidak semua orang ingat untuk dapat bersyukur. Mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Seperti yang dikisahkan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Aduh, orang kusta. Wah, hati-hati loh Tuhan Yesus. Penyakit kusta itu berbahaya sekali.
yang aku pelajari nih, penyakit kusta itu gampang menular loh Kak. Nah terus ya kalau misalnya ada orang yang sakit kusta, daging di sekitarnya itu nggak bisa merasakan apa-apa nih Kak. Jadi bisa membuat cacat loh. Dan pada masa itu Kak, penyakit kusta itu nggak ada obatnya. Waduh, pasti kasihan banget nih yang 10 orang sakit kusta. Pasti mereka merasa kalau hidupnya itu tidak ada harapan, nggak ada masa depan. Oleh karenanya, ke-10 orang kusta ini, mereka berdiri agak jauh. Dan mereka hanya bisa berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak seperti itu. Dan teriakan seperti itu menunjukkan teriakan dari orang yang paling tertekan dan menderita. Dan mereka memohon belas kasihan Tuhan saja. Mereka berteriak dari kejauhan karena mereka sadar bahwa dalam masa itu bagi orang Yahudi penyakit kusta adalah penyakit yang najis, jijik dan harus dijauhi karena dianggap hukuman atas dosa yang telah diperbuat gitu. Bener banget Kak. Lalu Kak, apa teriakan ke-10 orang kusta tadi didengar oleh Tuhan Yesus? Nah, kita saksikan saja bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yes, Tuhan Yesus mendengar teriakan dari 10 orang kusta itu. Loh Kak Reti, tapi kok hanya 1 orang aja yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Kemana nih 9 orang yang kena kusta lainnya? Kok mereka bisa lupa ya terima kasih kepada Tuhan Yesus? Ya, dari 10 orang kusta hanya 1 orang saja yang memiliki sikap berterima kasih, yang memiliki gratitude attitude. Dan 1 orang kusta ini, ia adalah orang Samaria lagi.
yang berbeda dengan ke-9 orang kusta lainnya yang adalah orang Yahudi. Seperti Yesus yang adalah orang Yahudi. Sedangkan orang Samaria adalah orang asing yang dianggap rendah dan dijauhi oleh orang Yahudi. Tetapi orang Samaria lah yang ingat untuk berterima kasih pada Yesus atas mujizat besar, yaitu kesembuhan yang telah diterimanya. Dan saat orang Samaria itu menunjukkan untuk mengucap syukur kepada Yesus, ia alami suatu yang lebih baik. Yesus senang sekali atas sikapnya, hingga Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tepat sekali, sikap terima kasih yang telah ditunjukkannya itu sekarang orang Samaria ini memperoleh hal yang lebih baik, lebih berharga dari kesembuhan yang telah diterimanya. Apakah itu? Keselamatan atas jiwanya. Ia menjadi seorang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Wow, berarti Tuhan senang ya saat kita mengucap syukur, berterima kasih kepadanya. Akan kupastikan bahwa aku akan selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas semua perbuatannya yang telah aku terima. That's very good, Kavina. Itulah yang firman Tuhan ingatkan dalam Mazmur 9 ayat 2. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, bagaimana dengan dirimu? Dapatkah adik-adik memilih untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Hal-hal apakah yang adik-adik dapat berterima kasih kepada Tuhan? Yuk, ingat kembali, wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Pilihlah untuk berterima kasih. Oh, Kak Reti, itu tuh ada adik-adik yang bilang, tapi aku masih sakit, Kak. Terus tuh Kak, ada yang bilang lagi tuh, tapi aku belum disembuhkan. Gimana ya caranya aku bersyukur? Terima kasih adik-adik untuk kejujurannya. Nih, dengar baik-baik ya. Adik-adik, mengucap syukur itu, berterima kasih itu tidak saja hanya pada saat dalam keadaan baik-baik saja. Atau saat apa yang diinginkan itu telah adik-adik terima. Tetapi bersyukurlah dalam segala keadaan. Berterima kasihlah dalam segala keadaan. Dan percayalah, pasti apa yang diinginkan, apa yang didoakan adik-adik, Tuhan akan memperhatikannya. Sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Yang pasti Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya, yaitu di dalam Amsal 23 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Let's sing it! Got
depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Adik-adik, mari saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan, dan terima kasih untuk perbuatan ajaib lainnya yang boleh kami alami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga kami, sekolah kami, dan juga teman-teman kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami percayakan masa depan kami di tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, seru sekali kisahnya Kak April. Yesus sanggup menyembuhkan orang kusta. Dan itu hebat, yang satu orang Samaria itu tahu berterima kasih kepada Yesus. Aku juga harus pastikan menjadi orang yang berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang aku alami. Ya, setuju sekali Kak April. Kita juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk ribuan anak yang mengikuti ibadah online Star Kids. Itu semua juga karena adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Bagi yang belum, yuk klik like dan subscribe ya, sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Adik-adik, yuk jadilah anak yang suka memberi persembahan kepada Tuhan, karena itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Yuk join Zoom anak berdoa di hari Minggu yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ayo berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Adik-adik juga bisa join Zoom Connect yang seru loh, setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 5 sore. Adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini, dan ada games yang seru yang hadiahnya dikirim ke rumah kalian masing-masing. It's quiz time! Tuliskan 10 hal yang adik-adik dapat syukuri. Tulislah, aku bersyukur untuk. Kirimkan langsung melalui nomor WA pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah. Wah, kita sudah di akhir ibadah online. Hebat adik-adik mengikuti sampai akhir. Tuhan bangga pada adik-adik. Tetap semangat ibadah lagi ya. Bagi adik-adik yang bisa mengikuti ibadah secara langsung atau onsite, langsung datang ya ke Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan juga Satelit Pasir Koja. Ditunggu ya, seru banget loh. Alamatnya bisa dilihat di website atau aplikasi Fajar Pengharapan. Tetap semangat ibadah ya, Jesus love you. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.